pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajar merendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajar merendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajar merendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah. Suasana di ujung Ramadan 1446 Hijriah ini adalah momen yang penuh makna di mana umat muslim bersiap menghadapi hari kemenangan Idul Fitri setelah sebulan berpuasa dan beribadah. Di satu sisi ada rasa bahagia dan syukur atas kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah serta merasakan kebersamaan dalam komunitas. Hari kemenangan ini menjadi momen untuk merayakan keberhasilan menahan diri dan meningkatkan ketakwaan. Namun di sisi lain ada nuansa perpisahan yang menyentuh Ramadan dengan segala berkah dan pengajaran yang dibawanya akan segera berlalu. Ada rasa rindu terhadap keistimewaan bulan suci Ramadan ini, ritual ibadah, kebersamaan dengan keluarga dan suasana khusyuk dalam berdoa. Perpisahan ini bisa membawa kesedihan tetapi juga menjadi pengingat untuk membawa semangat Ramadan ke dalam kehidupan sehari-hari setelah bulan suci berakhir. Dalam keseimbangan antara kebahagiaan dan kesedihan ini terdapat harapan untuk terus mempertahankan nilai-nilai yang diajarkan selama Ramadan seperti kasih sayang, tolong-menolong dan peningkatan spiritual sehingga makna bulan suci Ramadan ini dapat dirasakan sepanjang tahun. Semoga Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, dipanjangkan umur dan dapat merasakan kembali puasa Ramadan di tahun-tahun depan. Sebuah cottage yang diberi nama Putri Ayu oleh Haji Muhammad Yostomo setelah diselidiki ternyata berdasarkan petunjuk dari mimpi menambah dimensi spiritual dan historis pada tempat. Mimpi seringkali dianggap sebagai bagian dari intuisi atau pesan alam bawah sadar yang memiliki makna mendalam. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, mimpi dapat menjadi pedoman dalam mengambil keputusan besar, terutama bagi tokoh-tokoh yang memiliki visi kuat seperti Haji Muhammad Yostomo.
Jika nama Putri Ayu berasal dari mimpi, kemungkinan besar ada sosok atau simbol dalam mimpi tersebut yang memberikan inspirasi. Bisa jadi itu adalah gambaran seorang putri dengan kecantikan alami yang melambangkan keanggunan, kedamaian, dan kesejahteraan. Nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam suasana cottage tersebut. Hal ini juga menunjukkan bahwa pendirian Putri Ayu Cottage bukan hanya sekadar bisnis, tetapi juga memiliki aspek spiritual dan emosional yang mendalam bagi sang pendiri. Nama tersebut mungkin mencerminkan harapan agar tempat ini menjadi lokasi yang memberikan ketenangan, keindahan, dan kenyamanan bagi setiap tamu yang datang, sebagaimana pesan yang mungkin tersirat dalam mimpi tersebut. Pada tahun 1986, ketika pabrik kayu lapis PT Meranti Sakti Indah Plywood dan PT Kayan Reverse Indah Produk buka kembali setelah selama 3,5 tahun istirahat produksi, wilayah buffer zone di sekitar pabrik diperluas karena pemukiman penduduk semakin padat. Sekiranya tidak diantisipasi, dikhawatirkan ada efek negatif bila mana pemukiman semakin mendekat ke arah pabrik, sehingga beberapa tanah warga yang kurang produktif dibebaskan. Sebagian dijadikan hutan, sebagian dibangun lapangan golf dengan clubhouse-nya, dilengkapi dengan hotel dan cottage yang dibangun sejak tahun 1987. Jadi bisa dikatakan bahwa hotel dan cottage yang diberi nama Putri Ayu ini merupakan pionir atau cikal bakal yang di kemudian hari menyusul pembangunan seperti Hotel Bumi Senyur, Hotel Grand Senyur, Hotel Puri Senyur di Samarinda, Kalimantan Timur, dan Hotel Royal Senyur di Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Putri Ayu Cottage dibangun di ketinggian pada bebukitan sehingga memberi kesan menyenangkan dan pemandangan sangat indah. Selain padang golf 18 holes, Putri Ayu Cottage juga dilengkapi kolam renang, lapangan tenis, juga sebuah aula yang sangat representatif. Bahkan Putri Ayu Cottage telah mengukir sejarah besar. Seorang pemimpin tertinggi dari Singapura, Mr. Ong Teng Cheong, bersama Laksamana Sudomo selaku Ketua Umum PGI Persatuan Golf Indonesia, pernah menginap di Putri Ayu Cottage saat mana meresmikan padang golf Kutai. Sedangkan Putri Ayu Cottage diresmikan oleh Haji Muhammad Ardans, Gubernur Kalimantan Timur pada tahun 1991. Putri Ayu Cottage begitu terlihat artistik bangunannya, dominan dari bahan kayu, menjadikan hotel dan cottage Putri Ayu terkesan asri dan sangat alami, menyatu dengan alam dan indah serta nyaman. Acara berbuka puasa bersama yang digelar oleh Haji Muhammad Yosutomo beserta keluarga besar Senyur Group dan para staf serta karyawan Putri Ayu Cottage menjelang penutup Ramadan 1446 Hijriah adalah momen yang penuh makna. Kegiatan ini tidak hanya sebagai bentuk kebersamaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi di antara seluruh anggota keluarga besar dan staf. Acara tersebut biasanya diisi dengan berbagai aktivitas seperti pembacaan doa. Biasanya kata sambutan disampaikan Haji Muhammad Yosutomo, namun kali ini diwakilkan dengan begitu banyak karyawan seperti syiar Islami selaku manajer korporat, termasuk para staf dan karyawan. Mereka semua dianggap sebagian dari anak-anak Haji Muhammad Yosutomo. Suasana acara berbuka puasa bersama tentunya hidangan yang khas ini juga bisa menjadi kesempatan untuk berbagi cerita dan pengalaman selama bulan suci Ramadan. Dengan semangat kebersamaan diharapkan acara ini membawa berkah dan memperkuat komitmen untuk saling mendukung satu sama lain, baik dalam konteks pribadi maupun profesional.
profesional. Berbuka puasa bersama di Putri Ayu Cottage bukan sekadar momen untuk menikmati hidangan setelah seharian berpuasa, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, dan menumbuhkan rasa syukur. Dalam suasana Ramadan yang penuh berkah, acara ini menghadirkan nuansa kekeluargaan antara Haji Muhammad Yostomo, keluarga besar Senior Group, serta seluruh staf dan karyawan. Selain itu, berbuka bersama di Putri Ayu Cottage dengan suasana yang nyaman dan hangat menjadi kesempatan untuk merenungkan nilai-nilai kebersamaan, saling berbagi, serta mempererat hubungan tidak hanya sebagai rekan kerja, tetapi juga sebagai keluarga besar yang saling mendukung. Lebih dari sekadar acara makan bersama, momen ini juga menjadi wujud kepedulian dan kebersamaan dalam berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Semoga dengan adanya acara seperti ini, semangat Ramadan terus terbawa dalam kehidupan sehari-hari, memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan keberkahan dalam setiap langkah ke depan. Haji Muhammad Yostomo selaku owner beserta keluarga besar Senior Group dengan penuh rasa syukur dan kebersamaan mengucapkan selamat berbuka puasa bagi seluruh keluarga besar, staf dan karyawan di Putri Ayu Cottage. Semoga kebersamaan ini semakin mempererat silaturahmi, membawa keberkahan serta menambah kekuatan dalam menjalani hari-hari ke depan. Mari kita jadikan momen ini sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberi dan terus mempererat tali persaudaraan. Selamat menikmati hidangan berbuka. Semoga segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bintang bersinar pada malam, sambil duduk di atas batu, ucapan salam dari orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suwito, Bapak Hartarto, Bapak Sudarro, yang mewakili Direksi Bawaslu. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad beserta rombongan dari Masyarakat Heran, yang kami hormati dan kami muliakan Ustaz
Nasrullah MPD, yang kami hormati Bapak Darwis Lawolo selaku General Manager Hotel Bumi Senior, dan yang kami cintai dan banggakan seluruh karyawan dan karyawan di Hotel Putri Ayu beserta keluarga yang telah memberikan panjang umur untuk kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sore menjelang malam yang penuh berkah ini dalam rangka berbuka puasa bersama. Tak lupa juga kita panjatkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, sang teladan umat. Semoga kita selalu menjadi umat yang taat dan menuruti setiap teladannya. Tak lupa pula kami sampaikan salam untuk kita semua dari Bapak Haji Muhammad Yosutomo selaku pemilik Senior Group. Semoga beliau Bapak Haji Yosutomo diberi umur panjang dan sehat dan selalu mendapat limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu Pak Hartanto dan Pak Jarwo selaku perwakilan dari direksi perusahaan Sumber Mas Group, yang kami hormati Bapak Haji Muhotot selaku Ketua Yayasan Pastor Berok selama rombongan, Bapak Darwis Lawolo selaku GM Puri Senior, dan tak lupa Pak Tahir selaku pimpinan DPT Senior Permai, dan tak lupa ahlan wasahlan Bapak Haji Sarifudin Khair, ini beliau sahabat karib dari ayahanda Haji Muhammad Yusuf yang kesatuan, dan tak lupa segenap karyawan Hotel Putri Ayu dan Padang Golf Mahulu serta hadir yang hadir di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjawab pantun Pak Tahir di waktu yang singkat, saya balas dua pantun langsung. Suasana alam begitu indah, tadi yang jawab salam mudahan rezekinya berlimpah. Di Samarinda ada, tentu di sore menjelang puasa ini, kalimat yang paling kita kuatkan dalam rangka keimanan kawan kita. Dan ini juga bagian dari motivasi ayahanda kita Haji Muhammad Yusuf. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat yang senantiasa disyukuri, nikmat yang senantiasa menjadikan diri kita selalu berbahagia. Tentu di momen akhir-akhir Ramadan ini kita mulai menunjukkan semangat ibadah, juga mulai kenal semangat beraktivitas. Maka mari kembalikan bahwa innamal a'malu bil khawatim. Kami ingatkan bahwa setiap amal perbuatan, setiap pekerjaan sesungguhnya endingnya ada di bagian terakhir. Maka mari kita kembali semangat. Ketika kita ibadah kita betul, ayo semangat kembali. Ketika aktivitas kita mulai menurun dan memikirkan apa yang disiapkan menjelang Idul Fitri, ayo kita semangat kembali dan jadikan bahwa aktivitas kita, bekerja kita pertama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur, apa? Allah berikan Allah akan tambah kebahagiaan kita. Ketika kita sedang terpuruk dan kita masih tak bersyukur, maka keterpurukan itu akan Allah segera angkat. Begitu juga dengan musibah yang kita hadapi, semuanya ketika ada syukur di dalamnya, maka yakinlah ada syafaatun la azidannakum. Dan ini prinsip yang senantiasa tertanam, dan saya tidak bergantung kebiasaan Rasul mendapatkan filosofi dari ayat kita Nabi Muhammad dan syafaatun dari keturunan kita. Kondisi apapun harus selalu bersyukur dan selalu mengambil tasbihul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tinggal 3 menit. Lanjut ya. Lanjut. Bismillah.
Selanjutnya, saya tadi kalimat kita terus bersemangat bekerja, kita juga berjihad, terus menjadi keluarga yang baik. Ada penutup yang harus di awal. Dan jangan lupa, selain kita menyambut Ramadan, menyambut Lailatul Qadar ini, satu hal yang harus kita ingatkan, yaitu mari kita tunaikan zakat kita sehingga puasa kita semakin sempurna. Ingat, penutup dari kegiatan ini, mari zakat ini jangan sampai kita lupakan. Bahkan ayo kita dahulukan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai kita merasa menjadi orang fakir atau merasa orang miskin. Sesungguhnya tidak ada yang fakir dan miskin ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, maka mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita ajarkan, apa yang kita mintakan, apa yang kita jalani senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya mendapatkan limpahan bahagia dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayahanda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh jajaran grup di dalamnya, beserta keluarga yang berada di dalamnya senantiasa sehat walafiat, barokah umur, barokah rezeki, senantiasa memberikan yang terbaik menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Maka dari itu di akhir ini mari kita berdoa bersama-sama, kita mengadakan tangan kita di akhir penghujung Ramadan ini dan di penutup puasa ke-26 ini. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, menjadi amal terbaik kita hari ini dan menjadi perbuatan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina lima ul wa khatim lima sabab. Nasrul haqqi bil haqq wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma rabbana wasi'na ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa a'mal salihan rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajar merendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Lapar mengajar merendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi.
pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah. Dapat mengajarmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Terima kasih.